Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa dan saya yakin bahwa semua makhluk di seluruh jagat raya alam semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di segala tingkatan, lapisan dimensi dan yang tidak terikat ruang dan waktu, semuanya hidup berbahagia. Tidak lupa juga saya berdoa untuk semua para cucu sang waktu atau para cucu ruhani Syekh Maulana Maghribi atau Eyang Atimin. Saya berdoa untuk kalian semua dimanapun kalian berada agar senantiasa ditetapkan kesehatan lahir batinnya, senantiasa ditetapkan kelancaran rezekinya, senantiasa ditetapkan kelancaran urusan-urusannya, senantiasa ditetapkan kekayaan uang-uangnya, senantiasa ditetapkan keberkahan dan kemanfaatan umurnya, serta kemakmuran dan kejayaan senantiasa menyertai kalian semua sekeluarga. Amin. Alhamdulillah, kita masih senantiasa diberi nikmat, rahmat dan karunia untuk bisa mendengar, untuk bisa melihat, untuk bisa bernapas, sehingga kita masih bisa diizinkan untuk menyelami samudra ilmu dari sang waktu melalui kitab risalah sang waktu. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai mahabbah dari kebohongan atau dusta, hari ini kita akan belajar bersama mengenai mahabbah dari penyesalan dan kesalahan. Nah, ada apa nih di dalamnya ya? Namun sebelum itu marilah kita bersama-sama berdoa dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mahabbah dari penyesalan dan kesalahan. Cinta yang lahir dari air mata jiwa, samudra di mana dosa menjadi pintu, penyesalan menjadi tangga, dan tobat menjadi sayap. Wejangan sang waktu bagian ke-17. Beliau berkata, "Wahai cucuku yang kini menunduk karena dosa, dosa yang membuatmu tidak berani mengangkat wajah ke langit, dosa yang membuatmu merasa bahwa langit akan runtuh menimpamu setiap saat, dosa yang membuatmu membisikkan maafkan aku berulang-ulang di tengah malam yang sunyi. Angkatlah wajahmu. Angkatlah wajahmu bukan karena kau telah layak, tetapi karena kasih sayang Allah lebih luas dari dosa-dosamu. Angkatlah wajahmu bukan karena kau tidak berdosa, tetapi karena pintu taubat masih terbuka, dan Allah sendiri yang menjaganya agar tidak pernah tertutup sampai matahari terbit dari barat. Wahai cucuku yang hatinya getir menatap masa lalu yang penuh dengan noda, dengan kesalahan, dengan luka yang kau ciptakan sendiri, dengan air mata yang kau sebabkan untuk orang lain, pandanglah masa lalu itu dengan cara yang berbeda. Jangan hanya melihat kegelapannya, tetapi lihatlah juga bagaimana dari kegelapan itu secercah cahaya mulai menyingsing. Jangan hanya melihat kejatuhanmu, tetapi lihatlah juga bagaimana dari kejatuhan itu engkau mulai belajar berdiri dengan lebih kokoh. Wahai cucuku yang merasa tak layak lagi mencintai Tuhan karena noda yang menempel di hati, noda yang tidak bisa kau hapus dengan air wudhu biasa, noda yang seolah sudah menyatu dengan hatimu, noda yang membuatmu merasa bahwa kau adalah orang yang paling buruk di muka bumi. Dengarkanlah wejangan ini dengan hati yang terbuka, dengan ruh yang merindukan jawaban, dengan jiwa yang haus akan kepastian bahwa Allah tidak akan pernah menolak hamba yang kembali kepadanya, tidak peduli seberapa besar dosanya. Sebab, wahai pencari jalan, tidak ada cinta yang lebih jujur di sisi Allah selain cinta yang lahir dari penyesalan, cinta yang lahir dari kesadaran akan dosa,
cinta yang lahir dari air mata yang mengalir di kala sunyi, cinta yang lahir dari rasa tidak layak, yang kemudian berubah jadi kerinduan untuk menjadi layak. Cinta seperti ini lebih murni dari cinta yang lahir karena kebiasaan ibadah yang kering, lebih dalam dari cinta yang lahir dari rasa aman karena merasa suci, lebih kuat dari cinta yang lahir dari keangkuhan karena merasa tidak pernah berdosa. Karena cinta yang lahir dari penyesalan adalah cinta yang telah dicuci. Ia telah melalui proses penyucian yang paling berat, pengakuan akan kelemahan diri, penerimaan akan kesalahan, dan kepasrahan total kepada ampunan Allah. Ia tidak lagi sombong, tidak lagi merasa lebih baik dari orang lain, tidak lagi merasa bahwa surga adalah haknya. Ia hanya ingin dekat, hanya ingin berlindung, hanya ingin pulang. Dan inilah cinta yang paling disukai Allah, cinta yang lahir dari kerendahan hati, dari kehinaan diri di hadapannya, dari kesadaran bahwa tanpa ampunannya ia akan binasa. Dengarkanlah. 1. Dosa bukan akhir, tetapi awal cinta. Wahai cucuku, mari kita mulai dengan sebuah kebenaran yang mungkin bertentangan dengan apa yang kau rasakan saat ini. Tetapi itulah kebenaran. Kebenaran bahwa dosa bukan akhir, tetapi awal cinta. Bukan akhir perjalananmu, tetapi awal dari perjalanan yang lebih dalam. Bukan pintu tertutup, tetapi pintu yang selama ini terkunci, kini mulai terbuka. Coba kau renungkan, wahai pencari jalan. Seorang anak kecil yang tidak pernah jatuh, tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya berdiri. Ia mungkin bisa berdiri, tetapi keseimbangannya rapuh. Ia tidak tahu bagaimana menggunakan tangannya untuk menahan jatuh. Ia tidak tahu bagaimana merasakan tanah sebelum ia menyentuhnya. Ia tidak tahu bagaimana rasanya sakit. Ia mengajarkannya untuk lebih berhati-hati. Demikian pula cintamu kepada Allah. Jika engkau tidak pernah jatuh, jika engkau tidak pernah berdosa, tidak pernah salah, tidak pernah melangkah ke tempat yang dilarang, engkau mungkin tetap mencintai Allah. Tetapi cintamu adalah cinta yang tidak pernah diuji. Ia indah tetapi rapuh. Ia tulus tetapi tidak memiliki kedalaman. Ia hangat tetapi tidak memiliki api yang membara. Namun ketika engkau jatuh, ketika engkau melakukan dosa yang membuatmu menangis berhari-hari, ketika engkau melukai orang yang seharusnya kau jaga, ketika engkau melangkah ke tempat yang tidak seharusnya kau injak, maka engkau akan tahu. Engkau akan tahu betapa lemahnya dirimu. Engkau akan tahu betapa besarnya kebutuhanmu kepada ampunan Allah. Engkau akan tahu betapa tanpa rahmatnya engkau tidak akan selamat. Dan dari pengetahuan ini lahirlah cinta yang baru, cinta yang lebih dalam, lebih tulus, lebih kuat. Cinta yang tidak lagi bergantung pada perasaan suci, tetapi bergantung pada kesadaran akan dosa dan kerinduan akan ampunan. Sang waktu, semoga Allah meridhoinya, berkata dengan kata-kata yang sangat indah, yaitu, jangan malu atas dosa yang membuatmu menangis, karena air mata tobat adalah bunga yang tumbuh di tanah kehancuran. La haula wala quwwata illa billah. Wahai cucuku, setiap manusia yang terjatuh dalam kesalahan diberi dua pilihan. Dua pilihan yang akan menentukan kemana arah hidupnya setelah kejatuhan itu. Pertama, menyesal lalu kembali kepada Allah, kembali ke jalan yang benar, kembali dengan hati yang lebih rendah dan lebih bersyukur. Kedua, terus terpuruk dalam kelamnya nafsu, tenggelam lebih dalam dosa, membenarkan kesalahan, menyalahkan orang lain, dan menjauh dari Allah. Mereka yang memilih yang pertama, yang memilih untuk menyesal dan kembali adalah hamba-hamba pilihan. Bukan pilihan karena mereka tidak pernah berdosa, tetapi pilihan karena mereka tidak pernah berhenti pulang. Bukan pilihan karena mereka suci, tetapi pilihan karena mereka jujur tentang ketidaksucian mereka. Bukan pilihan karena mereka kuat, tetapi pilihan karena mereka mengakui kelemahan mereka. Sebab
penyesalan itu sendiri adalah bentuk cinta. Cinta yang ingin kembali ke pelukan Sang Pencipta. Cinta yang tidak bisa tinggal diam di dalam dosa. Cinta yang membuatmu gelisah, tidak tenang, tidak tidur nyenyak, tidak bisa tersenyum sampai ke memohon ampun dan menerima kepastian bahwa Allah telah mengampunimu. Allah tidak mencari hamba yang tak pernah berdosa, wahai pencari jalan. Jika itu yang Ia cari, Ia tidak akan menciptakan manusia. Ia akan menciptakan malaikat yang tidak pernah bermaksiat. Tetapi Allah menciptakan manusia dengan kelemahan, dengan kecenderungan kepada dosa, dengan nafsu yang kadang membawanya ke jurang kehancuran, dan menciptakan manusia dengan kemampuan untuk bertaubat, untuk kembali, untuk menangis di hadiratnya, untuk memohon ampun, untuk memperbaiki diri. Allah tidak mencari hamba yang tak pernah berdosa. Ia mencari hati yang tak pernah berhenti pulang, hati yang jatuh berkali-kali tetapi bangkit kembali, hati yang terluka karena dosa tetapi tak pernah berhenti mencintai, hati yang merasa tidak layak tetapi tidak berhenti berharap, hati yang menangis di malam hari tetapi tersenyum di pagi hari karena tahu bahwa Allah Maha Pengampun. Sang waktu berkata, dosa yang membuatmu menangis di hadapan Allah lebih baik daripada ibadah yang membuatmu sombong di hadapan manusia. Karena dosa dengan penyesalan bisa menjadi pintu masuk surga, sedangkan ibadah dengan kesombongan bisa menjadi pintu masuk ke neraka. 2. Air mata yang menghapus jarak. Wahai cucuku, kita telah berbicara tentang dosa sebagai awal cinta. Kini tibalah kita pada pembahasan tentang air mata penyesalan. Air mata yang menjadi bahasa jiwa ketika lidah tidak mampu lagi mengucapkan kata-kata. Air mata yang menjadi doa ketika doa-doa yang terucap terasa kering dan hambar. Air mata yang menjadi zikir ketika zikir lidah tidak lagi terasa. Ketahuilah, wahai pencari jalan, bahwa air mata penyesalan lebih berharga di langit daripada 1000 tasbih tanpa rasa. Bukan karena tasbih tidak penting, tetapi karena tasbih tanpa rasa adalah gerakan mekanis yang dilakukan oleh lidah. Sementara air mata penyesalan adalah ledakan jiwa yang keluar dari kedalaman yang paling dalam. 1000 tasbih bisa diucapkan dalam hitungan menit. Lidah bisa bergerak cepat. Jari bisa memutar tasbih dengan kecepatan tinggi, namun tanpa rasa, tanpa penghayatan, tanpa kehadiran hati, tasbih itu seperti burung beo yang mengucapkan kata-kata tanpa memahami maknanya. Ia bisa didengar tetapi tidak sampai ke langit. Ia bisa dihitung tetapi tidak memiliki bobot di sisi Allah. Air mata penyesalan sebaliknya tidak bisa dipalsukan. Engkau tidak bisa menangis dengan tulus jika hatimu tidak benar-benar menyesal. Engkau tidak bisa mengalirkan air mata jika jiwamu tidak benar-benar terluka oleh dosa. Engkau tidak bisa merasakan getaran di dada jika cintamu kepada Allah tidak benar-benar tergugah oleh kesadaran akan dosa. Maka air mata penyesalan adalah bukti kejujuran yang paling jujur. Ia adalah saksi yang tidak bisa berbohong. Sang waktu berpesan dengan kalimat yang dalam, yaitu ada zikir di lidah, ada zikir di hati, dan ada zikir di air mata. Dan zikir air mata adalah yang paling murni, karena ia keluar tanpa rencana, hanya karena rindu yang tak tertahan kepada ampunan. La haula wala quwata illa billah. Baru tahu aku. Zikir hati, zikir di air mata. Lanjut ya. Wahai cucuku, cobalah kau renungkan. Zikir di lidah bisa direncanakan. Engkau bisa memutuskan untuk berzikir 100 kali setelah sholat, lalu melakukannya dengan disiplin. Itu baik, itu terpuji. Zikir di hati bisa dilatih. Engkau bisa berusaha untuk selalu mengingat Allah dalam setiap aktivitas, melawan kelalaian, memaksa pikiran untuk tidak melayang. Itu mulia, itu istimewa. Tetapi
zikir di air mata tidak bisa direncanakan dan tidak bisa dilatih. Ia datang ketika ia datang. Ia hadir ketika hati benar-benar tersentuh. Ia mengalir ketika kesadaran akan dosa begitu kuat sehingga tidak bisa ditahan. Ia keluar tanpa izin, tanpa kendali, tanpa rekayasa. Dan inilah yang membuatnya paling murni. Karena ia tidak dicampuri oleh riya, tidak oleh sum'ah, tidak oleh keinginan untuk dilihat orang lain. Ia adalah percakapan paling private antara hamba dan Tuhannya. Allah. Ketika engkau menangis karena dosa, wahai pencari jalan, para malaikat berhenti mencatat amal. Mereka yang biasanya sibuk menulis setiap amal baik dan buruk, setiap kata yang terucap, setiap langkah yang diambil, mereka berhenti. Mereka meletakkan pena mereka. Mereka menutup buku catatan. Mereka menangis bersama engkau karena tangismu telah menghapus tinta hitam yang dulu mereka tulis. La haula wala quwwata illa billah. Tinta hitam itu adalah catatan dosa-dosamu yang dulu tertulis dengan jelas di lembaran-lembaran amal. Kini terhapus oleh air mata. Bukan karena air mata memiliki kekuatan magis, tetapi karena Allah dengan rahmatnya memerintahkan malaikat untuk menghapus catatan dosa hamba yang menyesal dengan menangis. Ia menggantinya dengan catatan kebaikan. Kebaikan karena taubat, kebaikan karena penyesalan, kebaikan karena air mata yang jatuh karena cinta kepadanya. La haula wala quwwata illa billah. Dan di Arasy, di singgasananya yang agung, Allah berfirman kepada malaikat yang bertasbih di sekelilingnya, yaitu, hambaku telah kembali setelah sekian lama berjalan menjauh, setelah sekian lama tersesat di padang pasir dosa, setelah sekian lama kehausan karena jauh dari sumber air kehidupan. Ia kembali dengan tubuh yang lelah, dengan hati yang terluka, dengan mata yang basah. Maka aku pun mendekat. Aku mendekat lebih dari jarak rahmat. Aku menyambutnya dengan pelukan ampunan. Aku menyeka air matanya dengan tangan kasihku. Aku berkata kepadanya, wahai hambaku, aku tidak pernah pergi. Aku selalu di sini menunggumu dan sekarang engkau telah pulang. Maka pulanglah, rumahmu adalah aku. La haula wala quwwata illa billah. Wahai cucuku, inilah rahmat Allah. Ia tidak pernah menolak hamba yang kembali. Ia tidak pernah menutup pintu bagi yang mengetuk. Ia tidak pernah menghardik yang memohon ampun. Ia justru mendekat. Ia mendekat lebih dari yang kau bayangkan. Ia mendekat dari yang kau harapkan. Ia mendekat dengan sepenuh kasih, dengan segenap rahmat dan seluruh cinta. Maka jangan kau tahan tangismu, wahai pencari jalan. Jangan kau telan air matamu karena malu atau karena merasa tidak pantas. Biarkan ia mengalir. Biarkan ia membasahi pipimu. Biarkan ia jatuh ke sajadahmu. Karena setiap tetes adalah doa. Setiap tetes adalah zikir. Setiap tetes adalah langkahmu kembali kepada Allah. Tiga, kesalahan adalah jalan para kekasih. Wahai cucuku, engkau mungkin berpikir bahwa para wali Allah adalah orang-orang yang suci dari dosa, yang tidak pernah salah, yang selalu berada dalam ketaatan sempurna. Itu adalah kesalahpahaman yang sangat besar. Para wali adalah manusia, sama seperti engkau. Mereka makan, mereka minum, mereka tidur, mereka lelah, mereka lalai, mereka tergoda, mereka berbuat salah, mereka berdosa. Perbedaan mereka dengan manusia biasa bukan pada ketiadaan dosa,
tetapi pada bagaimana mereka menyikapi dosa. Wahai pencari jalan, jangan kau sangka para wali Allah tidak pernah salah. Mereka justru menjadi kekasih karena pernah jatuh dan menyesal dengan sepenuh cinta. Bukan karena mereka tidak pernah jatuh, tetapi karena setiap kali jatuh mereka bangkit. Bukan karena mereka tidak pernah salah, tetapi karena setiap kali salah mereka menyesal. Bukan karena mereka tidak pernah berdosa, tetapi karena setiap kali berdosa mereka bertaubat. Coba kau renungkan, wahai cucuku, Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, ayah dari seluruh umat manusia, khalifah Allah di muka bumi, ia jatuh karena satu larangan yang sederhana, jangan mendekati pohon itu. Namun ia mendekati, ia memakan buahnya, ia melanggar perintah Tuhannya, ia berdosa, ia jatuh. Namun dari kejatuhan Adam, dari dosanya, dari pelanggarannya, lahirlah sesuatu yang sangat berharga, rasa malu yang melahirkan cinta sejati kepada Allah. Adam tidak menyalahkan siapapun. Ia tidak berkata, Hawa yang memberiku buah itu. Ia tidak berkata, ular yang menggoda Hawa. Ia tidak berkata, Engkau yang menciptakan pohon itu, ya Allah. Adam berkata dengan hati yang hancur, dengan jiwa yang menyesal, dengan air mata yang mengalir. Rabbana dzolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Dari penyesalan Adam lahirlah taubat. Dari taubat lahirlah kedekatan. Dari kedekatan lahirlah cinta. Dan Adam menjadi kekasih Allah. Bukan karena ia tidak pernah berdosa, tetapi karena ia menyesali dosanya dengan sepenuh hati. Ia bertaubat dengan tulus, ia kembali kepada Allah dengan penuh kerinduan. Sang waktu berkata dengan kalimat yang sangat bijaksana, yaitu, terkadang engkau harus jatuh untuk tahu bagaimana rasanya dirangkul oleh rahmat. Wahai cucuku, cobalah kau bayangkan, seorang anak yang tidak pernah jatuh tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya dipeluk oleh ibunya setelah ia terluka. Ia tidak akan pernah merasakan kehangatan pelukan yang membalut luka. Ia tidak akan pernah merasakan kelembutan, kecupan yang menghilangkan rasa sakit. Ia tidak akan pernah merasakan ketenangan saat berada dalam dekapan ibunya yang membuatnya lupa pada semua kepedihan. Demikian pula engkau, wahai pencari jalan, jika engkau tidak pernah jatuh dalam dosa, engkau tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya dirangkul oleh rahmat Allah. Engkau tidak akan pernah merasakan kehangatan ampunannya. Engkau tidak akan pernah merasakan kelembutan maafnya. Engkau tidak akan pernah merasakan ketenangan saat berada dalam naungan rahmatnya yang membuatmu lupa pada semua dosa yang telah kau perbuat. Dosa yang disesali dengan air mata, wahai cucuku, akan menjadi pintu makrifat. Makrifat adalah pengetahuan tentang Allah yang tidak bisa diperoleh dari buku, tidak bisa diajarkan oleh guru, tidak bisa dicapai dengan akal. Ia adalah anugerah yang diberikan kepada hamba yang hatinya hancur karena cinta, yang jiwanya remuk karena rindu, yang egonya luluh karena penyesalan. Dalam merasa bersalah, wahai pencari jalan, manusia mengenal kelemahannya. Ia tidak lagi sombong, tidak lagi merasa kuat, tidak lagi merasa bahwa ia bisa melakukan segalanya sendiri. Ia sadar bahwa ia hanyalah debu yang berjalan di muka bumi, yang suatu saat akan kembali menjadi debu. Ia sadar bahwa ia tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ia sadar bahwa tanpa ampunan Allah ia akan binasa. Dan di dalam kelemahan itu, wahai cucuku, Allah memperlihatkan kekuatan kasih-Nya,
kasih yang tidak tergantung pada seberapa baik kita, tetapi seberapa besar kita membutuhkannya. Kasih yang tidak diukur dari seberapa sedikit dosa kita, tetapi dari seberapa tulus penyesalan kita. Kasih yang tidak diberikan karena kita layak, tetapi karena Ia Maha Pemurah. Sang Waktu berkata, dosa yang membawa kepada kerendahan hati lebih baik daripada ibadah yang membawa kepada kesombongan. Karena kerendahan hati adalah pintu menuju Allah, sedangkan kesombongan adalah pintu menuju setan. Maka jangan kau sesali dosamu jika ia mengantar kamu pada kerendahan hati. Bersyukurlah karena engkau telah menemukan kunci yang tidak ditemukan oleh orang-orang yang merasa suci. 4. Luka diri yang menjadi cahaya. Wahai cucuku, kita telah berbicara tentang bagaimana dosa bisa menjadi pintu, bagaimana penyesalan bisa menjadi tangga, bagaimana air mata bisa menjadi zikir. Kini tibalah kita pada pembahasan yang paling penting, mengubah luka diri menjadi cahaya. Ketika engkau menatap masa lalu dengan air mata, wahai pencari jalan, jangan hanya melihat kesalahanmu, jangan hanya terfokus pada noda-noda yang menghitamkan lembaran hidupmu. Jangan hanya menyesali apa yang telah kau perbuat. Lihatlah lebih dalam, lihatlah lebih jauh, lihatlah cahaya yang Allah nyalakan dari dalam luka itu. Sang Waktu berkata dengan perumpamaan yang sangat indah. Allah menciptakan malam agar engkau tahu betapa berharganya cahaya. Wahai cucuku, jika tidak ada malam, engkau tidak akan pernah menghargai siang. Jika tidak ada kegelapan, engkau tidak akan pernah merindukan terang. Jika tidak ada kesalahan, engkau tidak akan pernah tahu betapa berharganya kebenaran. Jika tidak ada dosa, engkau tidak akan pernah tahu betapa agungnya ampunan. Maka jangan kau benci malam, karena dari malamlah bintang-bintang lahir. Jangan kau benci kegelapan, karena dari kegelapanlah cahaya belajar bersinar. Jangan kau benci kesalahan, karena dari kesalahanlah kebijaksanaan tumbuh. Jangan kau benci dosa, karena dari dosalah cinta kepada ampunan lahir. Allah menciptakan rasa salah, wahai pencari jalan, agar engkau tahu betapa lembutnya ampunan. Rasa salah adalah hadiah. Ia adalah alarm yang membangunkanmu dari tidur panjang kelalaian. Ia adalah peringatan yang menyadarkanmu bahwa kau telah melangkah terlalu jauh. Ia adalah bisikan yang mengingatkanmu bahwa masih ada waktu untuk kembali. Maka jangan tenggelam dalam rasa hina yang membuatmu putus asa, rasa hina yang membuatmu mengira bahwa Allah tidak akan pernah menerima kembali, rasa hina yang membuatmu berhenti berusaha. Sebab kadang-kadang, wahai cucuku, orang yang paling berdosa justru memiliki mahabbah tertinggi. Bukan karena mereka suka berdosa, tetapi karena cinta mereka tidak lahir dari keangkuhan ibadah, dari rasa bahwa mereka sudah cukup baik, sudah cukup suci, sudah cukup dekat. Cinta mereka lahir dari kerendahan jiwa di hadapan pengampunan. Mereka tahu bahwa mereka tidak layak, mereka tahu bahwa mereka tidak pantas, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa membanggakan apapun di hadapan Allah. Namun mereka tetap mencintai. Karena cinta tidak membutuhkan kelayakan, cinta tidak membutuhkan kepantasan, cinta tidak membutuhkan syarat, cinta hanya membutuhkan hati yang jujur, dan mereka memilikinya. Sang Waktu berkata dengan kalimat yang sangat dalam, kalimat yang seharusnya kau tulis di hatimu, yaitu, bila engkau merasa hina di hadapan Allah, itu tanda bahwa hatimu telah hidup. Sebab hati yang mati tidak pernah merasa malu kepada Tuhannya. Wahai cucuku, renungkanlah. Orang yang hatinya mati, yang tidak lagi merasakan apapun ketika berbuat dosa, yang tidak lagi gelisah ketika melanggar perintah, yang tidak lagi menangis ketika mengingat kesalahan, tidak akan pernah merasa hina di hadapan Allah. Ia bisa saja beribadah, bisa saja berzikir, bisa saja membaca Al-Quran, namun hatinya mati. Ia tidak merasakan apapun, ia tidak malu karena ia
tidak lagi memiliki hubungan yang hidup dengan Tuhannya. Sebaliknya, orang yang hatinya hidup, yang masih merasakan getaran ketika namanya disebut, yang masih menangis ketika mengingat dosa, yang masih gelisah ketika jauh darinya, ia akan merasa hina. Ia akan merasa kecil. Ia akan merasa tidak layak. Dan perasaan inilah, wahai pencari jalan, yang menjadi tanda bahwa hati itu hidup. Ia masih bisa merasakan, ia masih bisa menyesal, ia masih bisa mencintai. Maka jangan kau tolak rasa hinamu, jangan kau lawan perasaan tidak layakmu. Terimalah sebagai anugerah, syukurilah sebagai rahmat, karena rasa hina di hadapan Allah adalah posisi paling mulia yang bisa dicapai oleh seorang hamba. Disitulah titik terendah kerendahan hati, Allah mendekat. Disitulah di lembah kehinaan, Allah menurunkan rahmatnya yang paling deras. Disitulah di tempat yang paling tidak terduga, Allah membangun istana cinta di dalam hati. Sang waktu berkata, rasa hina di hadapan Allah adalah mahkota yang tidak terlihat. Ia hanya dikenakan oleh mereka yang telah melewati ujian kesombongan. Ia terbuat dari cahaya, tetapi hanya bersinar di hati yang gelap. Karena kesadaran akan dosa, ia tidak bisa dibeli, ia tidak bisa dipinjam, tidak bisa dicuri. Ia hanya diberikan sebagai anugerah kepada mereka yang telah jujur tentang kehinaan dirinya. 5. Cinta yang lahir dari tobat. Wahai cucuku, kita telah berbicara tentang bagaimana dosa bisa menjadi jalan, bagaimana penyesalan bisa menjadi tangga, bagaimana air mata bisa menjadi zikir, bagaimana luka diri bisa menjadi cahaya. Kini tibalah kita pada puncak dari mahabbah dari penyesalan, yaitu cinta yang lahir dari taubat. Mahabbah yang tumbuh dari penyesalan, wahai pencari jalan, adalah cinta yang paling lembut. Ia seperti sutra yang menyentuh kulit halus, lembut, tidak menyakiti. Ia seperti air yang mengalir di atas batu dingin, menyegarkan, membersihkan. Ia seperti angin yang berhembus di padang pasir, sejuk, menyejukkan, memberi kehidupan. Mengapa ia paling lembut? Karena ia selalu disertai rasa takut kehilangan kasih Allah. Pencinta yang pernah jatuh tidak lagi sombong. Ia tidak pernah berani menilai siapapun. Ia tidak berani menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Ia tidak berani mengatakan bahwa ia sudah suci, bahwa ia sudah dekat, bahwa ia sudah mencapai puncak. Karena ia tahu dengan pengetahuan yang tidak perlu diragukan bahwa setiap saat ia bisa jatuh lagi, setiap saat ia bisa tergelincir, setiap saat ia bisa berbuat salah. Rasa takut ini bukanlah ketakutan yang melumpuhkan, ia adalah ketakutan yang membangkitkan. Ia adalah ketakutan yang membuatmu selalu waspada. Ia adalah ketakutan yang membuatmu tidak pernah merasa aman dari tipu daya syaitan. Ia adalah ketakutan yang membuatmu selalu berlari kepada Allah, selalu memohon perlindungan, selalu meminta pertolongan. Pecinta yang pernah jatuh, wahai cucuku, tidak akan pernah berkata, aku sudah selamat. Ia akan selalu berkata, aku dalam perjalanan dan aku tidak tahu kemana perjalanan ini akan membawaku. Aku hanya berpegang pada tangan Allah dan aku tidak akan melepaskannya. Karena jika aku melepaskannya, aku akan jatuh lagi dan aku tidak tahu apakah aku akan bangkit lagi. Sang waktu berkata dengan kalimat yang sangat indah, yaitu, orang yang pernah berdosa lalu mencintai Allah, mencintainya dengan seluruh luka yang pernah ia tanggung, dan cinta seperti itu lebih hangat dari 1000 sujud kering tanpa rasa. Wahai cucuku, cobalah kau bayangkan, seorang pecinta yang tidak pernah terluka, cintanya mungkin indah tetapi dingin. Ia seperti patung marmer yang indah tetapi tidak memiliki kehangatan. Ia sempurna bentuknya tetapi tidak memiliki denyut nadi. Ia enak dipandang tetapi tidak bisa dipeluk. Seorang pecinta yang pernah terluka, sebaliknya cintanya hangat. Ia seperti tubuh yang memiliki darah mengalir di dalamnya. Ia tidak sempurna bentuknya tetapi ia hidup.
Ia tidak selalu indah dipandang, tetapi ia bisa memeluk. Ia mungkin memiliki bekas luka, tetapi bekas luka itulah yang membuatnya nyata. Ia membuktikan bahwa ia pernah menderita, bahwa ia pernah berjuang, bahwa ia pernah bertahan. Cinta yang lahir dari tobat, wahai pencari jalan, adalah cinta yang dibasuh oleh air mata. Ia telah dicuci dari segala kotoran ego, dari segala kesombongan, dari segala rasa puas diri. Ia murni, ia jernih, ia bening. Ia lebih murni dari cinta yang belum pernah diuji, karena ia telah melalui proses penyucian yang paling berat. Ia lebih jernih dari cinta yang belum pernah tercampur dosa, karena ia telah disaring oleh penyesalan. Ia lebih bening dari cinta yang belum pernah menangis, karena ia telah diendapkan oleh air mata. Maka jangan malu, wahai cucuku, bila engkau mencintai Allah dengan air mata. Jangan malu bila cintamu lahir dari penyesalan, dari kesalahan, dari dosa. Jangan malu bila engkau tidak bisa mencintai dengan senyuman, tetapi harus dengan tangisan. Karena cinta yang dibasuh penyesalan lebih murni dari cinta yang belum pernah diuji. Ia adalah emas yang telah dilebur dalam api berkali-kali, sehingga tidak ada lagi kotoran yang tersisa. Ia adalah intan yang telah digosok berulang kali, sehingga tidak ada lagi noda yang menempel. Ia adalah mutiara yang telah terbentuk dari rasa sakit, sehingga ia berkilau dengan cahaya yang tidak dimiliki oleh batu biasa. Sang waktu berkata, cinta yang lahir dari taubat adalah cinta yang paling jujur. Ia tidak berpura-pura, ia tidak berbohong, ia tidak bersembunyi. Ia datang dengan wajah yang basah oleh air mata, dengan hati yang remuk oleh penyesalan, dengan jiwa yang gemetar oleh harap dan takut. Dan Allah menyambutnya dengan sukacita, karena ia tahu bahwa cinta ini tidak akan pernah berkhianat. Ia telah dibakar tetapi tidak hancur. Ia telah dihancurkan tetapi tetap utuh. Ia telah diuji tetapi tetap setia. 6. Ketika dosa menjadi pintu rahmat. Wahai cucuku, kita telah berbicara tentang cinta yang lahir dari taubat. Kini kita akan memasuki rahasia yang paling membingungkan bagi orang yang tidak mengerti, tetapi paling menenangkan bagi mereka yang telah merasakan. Ketika dosa menjadi pintu rahmat. Sang waktu berkata dengan kalimat yang sangat agung. Dosa adalah tirai yang menutupi mata ruh. Tetapi ketika tirai itu robek oleh penyesalan, maka cahaya yang keluar darinya lebih terang daripada sebelumnya. Wahai cucuku, cobalah kau renungkan sebuah ruangan yang gelap. Tirai tebal menutupi jendela, menghalangi cahaya matahari masuk. Ruangan itu gelap, dingin, tidak nyaman. Namun ketika tirai itu robek oleh angin, robek oleh tangan yang sengaja menariknya, maka cahaya matahari masuk. Dan cahaya itu tidak hanya menerangi ruangan, tetapi juga menerobos celah-celah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Ia masuk ke sudut-sudut yang selama ini gelap. Ia menyinari debu-debu yang selama ini tidak terlihat. Ia menghangatkan dinding-dinding yang selama ini dingin. Demikian pula dosa, wahai pencari jalan. Ia adalah tirai yang menutup mata ruh. Selama tirai itu utuh, engkau tidak bisa melihat cahaya kebenaran. Engkau berjalan dalam kegelapan, tersandung sana sini, terluka karena menabrak dinding. Namun ketika tirai itu robek oleh penyesalan, robek oleh air mata, robek oleh taubat, maka cahaya masuk. Cahaya dari Allah, cahaya ampunan, cahaya rahmat, dan cahaya itu lebih terang dari sebelumnya. Ia masuk ke relung-relung hatimu yang paling gelap. Ia menyinari dosa-dosamu, bukan untuk menghukummu, tetapi untuk menunjukkan bahwa semua itu telah diampuni. Ia menghangatkan jiwamu yang dingin oleh rasa bersalah. Kadang, wahai cucuku, Allah mengizinkan hambanya berbuat salah. Bukan karena ia senang melihat hambanya berdosa, tetapi karena ia ingin hamba itu mengenal hakikat kelemahannya. Manusia yang tidak pernah berbuat salah cenderung sombong. Ia mengira dirinya kuat, ia mengira dirinya sempurna, ia mengira dirinya tidak butuh ampunan.
ia lupa bahwa tanpa rahmat Allah ia tidak akan selamat. Maka Allah izinkan ia jatuh, Allah izinkan ia berbuat salah, Allah izinkan ia merasakan pahitnya dosa agar ia sadar bahwa ia lemah, agar ia sadar bahwa ia butuh Allah, agar ia sadar bahwa ia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dan dari kesadaran ini ia berhenti bergantung pada dirinya sendiri, ia mulai bergantung pada Allah, ia mulai berlari kepada Allah. Setiap kali ia jatuh, ia memohon ampun. Setiap kali ia salah, ia mulai menangis. Setiap kali ia berdosa, setelah ia jatuh dan menangis, setelah ia menyesal dan kembali, setelah ia bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi, maka Allah menggantinya dengan kedekatan yang lebih lembut dari sebelumnya, lebih dalam dari sebelumnya, lebih manis dari sebelumnya. Mengapa? Karena dulu ia dekat dengan Allah berdasarkan rasa aman. Ia merasa aman karena ia tidak berdosa, ia merasa aman karena ia rajin beribadah, ia merasa aman karena ia tidak melakukan kesalahan besar. Kedekatannya rapuh karena ia dibangun di atas fondasi yang rapuh, yaitu keyakinan pada diri sendiri. Setelah ia jatuh, ia dekat dengan Allah berdasarkan rasa butuh. Ia butuh ampunan, ia butuh rahmat, ia butuh pertolongan, ia butuh Allah. Kedekatannya kuat karena ia dibangun di atas fondasi yang kuat, keyakinan bahwa tanpa Allah ia tidak bisa apa-apa. Maka Allah memberinya kedamaian yang lebih dalam, kedamaian yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun, karena ia tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri. Allah memberinya cinta yang tak tergoyahkan. Maka Allah memberinya kedamaian yang lebih dalam, kedamaian yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun, karena ia tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri. Allah memberinya cinta yang tak tergoyahkan lagi, cinta yang tidak akan pudar meskipun ujian datang, karena ia telah belajar bahwa cinta bukan tentang perasaan, tetapi tentang komitmen untuk kembali setiap kali jatuh. Sang waktu berkata, Allah tidak malu mencintai hamba yang menyesal, maka mengapa engkau malu mencintainya kembali? Wahai cucuku, renungkanlah, Allah, Tuhan semesta alam, tidak malu. Ia tidak malu mengampuni, ia tidak malu menerima taubat, ia tidak malu mendekati hamba yang pernah berdosa. Ia justru membanggakannya di hadapan para malaikat. Ia berkata, lihatlah hambaku, ia telah berbuat dosa, tetapi ia tidak menyesal. Ia telah jatuh, tetapi ia bangkit. Ia telah lari, tetapi ia kembali. Aku bangga padanya, aku cinta padanya. Maka jika Allah tidak malu, mengapa engkau malu? Jika Allah dengan segala keagungannya tidak merasa rendah diri untuk menerima taubatmu, mengapa engkau merasa terlalu hina untuk bertaubat? Jika Allah dengan segala kesuciannya tidak merasa jijik dengan dosa-dosamu, mengapa engkau merasa terlalu kotor untuk kembali kepadanya? Jangan malu, wahai cucuku, jangan merasa terlalu berdosa untuk bertobat, jangan merasa terlalu hina untuk kembali, jangan merasa terlalu kotor untuk mencintai. Karena Allah tidak pernah malu, Allah tidak pernah jijik, Allah tidak pernah menolak. Ia selalu membuka tangannya, selalu membuka pintunya, selalu membuka hatinya untukmu, untukku, untuk semua yang mau kembali. 7. Cinta yang diperbarui. Diperbarui itu berarti di-upgrade ya. Wahai cucuku, kita telah sampai pada penghujung ujangan tentang mahabbah dari penyesalan dan kesalahan. Kita telah menyelami samudra yang paling dalam, menjelajahi wilayah yang paling gelap, memasuki pintu yang paling tidak ingin kau buka. Namun kini setelah semua itu, engkau tidak akan pulang dengan tangan hampa. Engkau akan pulang dengan cinta yang baru, cinta yang diperbarui, cinta yang lebih kuat, cinta yang lebih murni, cinta yang lebih lembut. Sang waktu menutup ujangan ini dengan kalimat yang sangat lembut, kalimat yang menjadi obat bagi luka-luka yang disebabkan oleh dosa dan penyesalan, yaitu
Jangan menyesali masa lalu yang membuatmu menangis, sebab mungkin tangisan itu adalah alasan Allah masih menyapamu hari ini. Wahai cucuku, renungkanlah masa lalumu yang kelam, yang penuh dengan dosa, yang membuatmu menangis setiap kali mengingatnya. Mungkin itulah sebabnya Allah masih menyapamu hari ini. Mungkin jika masa lalumu bersih tanpa noda, engkau akan menjadi sombong. Engkau akan merasa cukup baik. Engkau akan merasa tidak butuh Allah. Engkau akan berjalan sendirian, dan Allah akan membiarkanmu berjalan sendirian, dan engkau akan tersesat. Tetapi karena masa lalumu kelam, karena engkau pernah berdosa, karena engkau pernah jatuh, karena engkau pernah menangis, engkau menjadi rendah hati. Engkau menjadi sadar bahwa engkau butuh Allah. Engkau menjadi tahu bahwa tanpa ampunannya engkau binasa. Maka engkau tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah berhenti memohon, tidak pernah berhenti menangis, tidak pernah berhenti kembali. Dan karena itulah Allah masih menyapamu. Karena itulah Allah masih mendekatimu. Karena itulah Allah masih mencintaimu. Cinta sejati tidak hanya tumbuh dari kesempurnaan, tetapi juga dari kehancuran yang diterima dengan keikhlasan. Wahai cucuku, engkau mungkin mengira bahwa untuk mencintai Allah, engkau harus sempurna, engkau harus tidak berdosa, engkau harus tidak selalu dalam ketaatan, engkau harus selalu merasa dekat. Itu adalah ilusi. Cinta sejati tidak membutuhkan kesempurnaan. Ia justru sering tumbuh dari ketidaksempurnaan. Ia tumbuh dari kehancuran, kehancuran ego, kehancuran kesombongan, kehancuran ilusi bahwa engkau bisa sempurna tanpa Allah. Ketika engkau hancur, ketika engkau tidak punya apa-apa untuk dibanggakan, ketika engkau hanya memiliki air mata dan penyesalan, ketika engkau hanya memiliki hati yang remuk dan jiwa yang terluka, disitulah cinta sejati mulai tumbuh. Karena tidak ada lagi penghalang antara engkau dan Allah. Tidak ada lagi dinding ego yang memisahkan. Tidak ada lagi tirai kesombongan yang menutupi. Engkau telanjang di hadapannya dengan segala kelemahanmu, dengan segala dosamu, dengan segala kekuranganmu. Dan disitulah Allah berkata, akhirnya engkau datang kepadaku dengan jujur. Akhirnya engkau tidak berpura-pura. Akhirnya engkau tidak bersembunyi. Sekarang aku bisa mencintaimu dengan sepenuh hati. Maka bangkitlah wahai cucuku, bangkitlah dari lembah penyesalan yang membuatmu terpuruk. Bangkitlah dengan kekuatan baru, kekuatan yang lahir dari kelemahan, kekuatan yang lahir dari air mata, kekuatan yang lahir dari taubat. Sucikan hatimu dengan tobat, bukan tobat yang diucapkan dengan lidah, tetapi hati tidak hadir, tetapi tobat yang keluar dari lubuk jiwa yang paling dalam. Tobat yang membantu menangis setiap kali mengingat dosa, tobat yang membantu berjanji untuk tidak mengulangi, tobat yang membantu berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki diri. Dan biarlah setiap sesal menjadi zikir. Setiap kali engkau mengingat dosa, ucapkan astagfirullah dengan hati yang hancur. Setiap kali engkau menyesali kesalahan, ucapkan subhanallah dengan kesadaran bahwa Allah Maha Suci dari segala dosa. Setiap kali engkau merasa beban masa lalu, ucapkan alhamdulillah karena Allah masih memberimu kesempatan untuk bertobat. Setiap kali engkau merasa tidak layak, ucapkan Allahu Akbar karena Allah lebih besar dari dosa-dosamu. Karena sesungguhnya wahai cucuku, mahabbah yang lahir dari penyesalan adalah cinta yang disucikan langsung oleh rahmat Allah. Ia tidak perlu lagi disucikan dengan amal-amal sunnah karena ia telah disucikan oleh air matamu. Ia tidak perlu lagi dibersihkan dengan riyadhah karena ia telah dibersihkan oleh penyesalan. Ia tidak perlu lagi dimurnikan dengan mujahadah karena ia telah dimurnikan oleh rasa tidak layak yang jujur. Maka jangan kau anggap remeh cintamu, wahai pencari jalan. Jangan kau kira bahwa cintamu kurang berharga karena lahir dari dosa. Jangan kau kira bahwa cintamu tidak cukup murni karena lahir dari penyesalan. Karena di sisi Allah, cinta yang lahir dari penyesalan justru lebih berharga. Ia adalah bukti bahwa engkau jujur.
Ia adalah bukti bahwa engkau tidak sombong. Ia adalah bukti bahwa engkau tidak berpura-pura suci. Ia adalah bukti bahwa engkau datang kepada Allah dengan apa adanya, tanpa topeng, tanpa kepalsuan, tanpa kebohongan. Ingatlah selalu, wahai cucuku, cinta dari kesalahan bukan cinta yang kotor. Ia adalah cinta yang telah dicuci dengan air mata dan dikelilingi cahaya maaf. Engkau bukan lagi orang berdosa. Engkau adalah hamba yang telah kembali dan cinta Allah menunggumu di ujung setiap sujudmu. Maka sujudlah. Sujud dengan air mata, sujud dengan penyesalan, sujud dengan kerinduan, sujud dengan cinta. Dan di ujung sujudmu engkau akan merasakan tangan Allah yang mengusap kepalamu berkata, aku tidak pernah pergi. Aku selalu di sini. Aku merindukanmu. Aku menerimamu. Aku mencintaimu. 8. Kembalilah, engkau telah dirindukan. Wahai cucuku, demikianlah wejangan tentang mahabbah dari penyesalan dan kesalahan, cinta yang lahir dari air mata jiwa. Semoga Allah memberikanmu kekuatan untuk bertobat dengan tulus, kebijaksanaan untuk mengambil hikmah dari setiap kesalahan, dan cahaya untuk melihat betapa besar rahmatnya yang selalu menunggumu, tidak peduli seberapa besar dosamu. Jangan kau tunda tobatmu, jangan kau katakan nanti atau besok atau tahun depan, karena engkau tidak tahu kapan maut akan menjemput. Dan tidak ada penyesalan yang lebih besar daripada penyesalan di saat sakaratul maut. Ketika engkau melihat malaikat maut datang, ketika engkau menyadari bahwa tidak ada waktu lagi untuk bertobat, ketika engkau berkata, ya Allah, aku ingin kembali tetapi sudah terlambat. Maka kembalilah sekarang juga, saat ini juga, di tempatmu duduk sekarang, dengan keadaanmu sekarang, dengan dosa-dosamu yang masih menempel dengan air matamu yang belum kering. Allah tidak menunggu kesempurnaanmu. Ia menunggumu dengan segala ketidaksempurnaanmu. Ia merindukanmu dengan segala dosamu. Ia mencintaimu dengan segala kekuranganmu. Maka bangkitlah, berdirilah, ambil wudu, sholat 2 rakaat, menangislah di dalam sujud dan bisikan kepadanya, ya Allah, aku kembali. Terimalah aku, ampuni aku, cintailah aku, karena aku tidak bisa hidup tanpa cintamu. La haula wala quwata illa billahil azim. Alhamdulillah, pembahasan tentang mahabbah dari kesalahan dan penyesalan telah selesai ya. Semoga kita bisa mengambil ilmu hikmah di dalamnya. Dan kita senantiasa diberi percikan cahaya ilahi, serta kita senantiasa diberi perlindungan dan keselamatan ya. Amin. Apabila pembahasan ini bermanfaat, silakan di share, di komen, dan juga biar gak ketinggalan info, silakan di subscribe ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab syukur. Kalau ada yang nggak memiliki banyak waktu untuk bisa melihat secara real time video, bisa silakan di scan ya, di scan di Spotify ya. Bisa di Spotify, kalian bisa ditaruh sambil mendengarkan wejangan-wejangan dari sang waktu ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.